Indonesia, a country with rich natural resources, has 37 provinces. One of them is South Sumatra. South Sumatra is a province in Indonesia located in the southern part of the island of Sumatra. The capital city of South Sumatra is in the city of Palembang. Various tribes and cultures merge into one Palembang city. The progress of the city of Palembang supports and offers progress in the field of education, especially universities. Welcome to MDP University. Welcome to Multidata Palembang University. I am Johannes Petrus as the Rector of MDP University. As a pioneer in the field of computer education in Palembang, South Sumatra, Indonesia, we always develop ourselves with various scientific innovation on a national and international scale. Technology and business are two things that cannot be separated to support economic development. So they always be our main concern. We will always contribute to develop human resources by creating quality graduates who are competent in their fields, both in national and international. Since the beginning, MDP University has always strived for the best achievements. Number 1 private university in South Sumatra, ranked by Webometric in 2020 with 6 study programs: informatics, information system, electrical engineering, informatics management, and accounting. Spread across 2 faculties: computer science and engineering faculty, economic and business faculty. At MDP, students are given knowledge and education and experience to be able to face the outside world after completing their studies. We also collaborate with international and local organizations and institutions. Member of Asia Technology University Network, Wusong University, Korea, University of Economic and Law, Vietnam, University Malaysia Pahang, local university partners, synergy with industrial sectors. We also provide our students with various facilities and activities so they can develop both academically and non-academically. MDP University, Innovation Today and Tomorrow. Hai MDP People, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Citra Suryanto yang akan memandu pada program Serba-Serbi Mahasiswa. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa nih, yaitu mahasiswa dari jurusan Sistem Informasi. Di sini kita akan bertanya-tanya mengenai apa sih proses persiapan skripsi dalam jurusan Sistem Informasi. Nah, yuk kita tanya langsung aja kepada kakaknya. Hai Kak, boleh dikenalin nggak mengenai nama, jurusan, semester, dan angkatan berapa saat ini? Oke, halo semuanya, halo Cindra, wis cantik ya host kita hari ini, boleh. Kasih. Oke, seperti yang disampaikan host kita pada saat ini. Oke, sebelumnya perkenalkan semuanya, nama saya Handika Castello, dipanggil HC, jurusan Sistem Informasi angkatan 2019. Untuk saat ini sudah selesai untuk skripsinya Kak. Aman sih untuk sekarang. Berarti udah selesai nih, berarti udah dong. di di saat-saat terakhir dalam kuliah. Kesibukan sekarang nih ngapain sih Kak sekarang?
Kalau untuk sekarang sih lebih fokus untuk persiapan wisuda sih, karena kan sebentar lagi kan, karena sudah selesai revisi perpus, sudah revisi notulen, jadi tinggal persiapan untuk wisuda nanti. Berarti udah beres semua nih, Oh, berarti sudah tinggal dong. persiapan wisuda aja ya. Jelas. Oke. Kalau boleh tahu Kak, kenapa mengambil jurusan sistem informasi? Apakah mungkin disuruh orang tua atau ngikutin teman kan? Oke. Untuk jurusan sistem informasi itu sendiri sih, kalau menurut saya ya, karena sebelum masuk ke jurusan ini, saya ada beberapa baca juga dari website tertentu, kalau mengatakan sistem informasi itu merupakan jurusan yang fleksibel atau bisa dibilang universal. Dalam artian bisa ngarahnya ke teknologi ada, ke arah ke bisnisnya pun juga ada. Jadi bisa balance kalau anak-anak manajemen bilangnya itu. Jadi prefernya di sana. Oh, berarti menurut pandangan Kakak sendiri sistem informasi itu balance lah ya, kalau sesuai dari IT sama bisnis gitu Ya, ya. benar. Kalau boleh tahu Kak, cita-cita Kakak apa sekarang nih? Ya mungkin akan ke depannya gitu. Oke, cita-citanya sih jujur belum terpikirkan karena arah setelah dari wisuda setelah lulus dari MDP ini masih bingung. Jujur aja masih bingung sekarang, tapi nanti ada mungkin semoga Tuhan membantu ada jalan juga lah untuk Ya. ngarah ke sana. Berarti belum ada bayangan nih Belum ada setelah bayangan. keluar MDP nih ngapain sih? Berarti Belum, belum belum. mau apa sih kerja yang apa misalnya contohnya mau jadi HRD nih enggak gitu ya. Kalau misalkan jodohnya di sana kenapa enggak gitu? Jadi tapi belum ada bayang-bayangan yang belum tentu. Jadi Untuk sesuai pastinya belum. dikasih Tuhan aja nih Ya, berarti. kita jalanin aja lah. Iya. Sebelum ke tema hari ini Kak, menurut pandangan Kakak skripsi itu apa sih? Skripsi ya. Skripsi itu kalau diibaratkan game ya. Diibaratkan game itu seperti final bossnya. Jadi kita wajib mengalahkan final bossnya atau skripsi itu harus diselesaikan untuk lulus atau tamat dari sebuah perguruan tinggi atau universitas. Kurang lebih seperti itu. Oke. Menurut Kakak sendiri, mungkin teman-teman juga mau tahu ya, skripsi itu penting nggak sih Kak? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, itu wajib untuk dikalahkan atau di ibarat bahasa gamenya itu dikalahkan ya bosnya, final bossnya. Karena untuk menamatkan sesuatu game itu pasti harus diselesaikan atau membunuh bosnya atau mengalahkan bosnya. Sama kayak skripsi. Jadi kita kuliah kurang lebih 3,5 tahun sampai 4 tahun itu mengikuti prosedur yang ada di MDP dan terakhirnya ketemu dengan skripsi itu harus diselesaikan. Jadi kalau misalkan nggak diselesaikan sama aja jadi mahasiswa abadi ya bahasanya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Berarti kalau nggak ngelakuin skripsi sama aja sia-sia dong ke apa Ya sih? bener. Usaha kita selama ini dalam berkuliah gitu ya. Ya, sama waktunya sih terbuang. Iya benar. Sayang di waktu. Benar-benar. Menurut pendapat Kakak sendiri nih, apakah ada perbedaan antara sistem informasi dan juga informatika? Kan ini sama-sama Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa nih gitu. Oke. Mungkin saya sampaikan secara umumnya aja. Kalau SI itu seperti yang tadi saya bilang bisa ngarahnya ke teknologi, full ke teknologi, dan juga ada sebagian ngarahnya ke bisnis. Sedangkan kalau yang saya tahu ke informatika itu lebih ke arahnya teknologi, full ke teknologi. Jadi bisnisnya tuh mungkin sekitar 10-15%. Mungkin nggak ada juga. Itu yang saya tahu. Kemudian untuk SI itu kan lebih ke universal, bisa bebas ngarahnya mau kemana ataupun digabungkan. Kalau sedangkan informatika itu lebih ke implementasi algoritma pas untuk selesai skripsinya nanti. Sedangkan SI itu masih bisa ngarahnya ke program, bisa ngarah ke juga ke analisis. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi ya, bedanya apa? Mungkin kalau informatika tuh lebih ke algoritma, implementasi algoritma, sedangkan SI itu lebih ke universalnya, bisa ke arah bisnisnya juga. Mungkin segitu aja. Berarti sistem informasi dan informatika ini berbeda ya, walaupun dia sama-sama Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa. Iya, benar. Oke. Sebelum mengambil mata kuliah skripsi, apakah ada mata kuliah prasyarat gitu mungkin? Oke. Untuk SC sekarang nih sudah dipecah, namanya tuh bukan skripsi lagi tetapi proposal tugas akhir atau tugas akhir. Jadi kalau misalkan skripsi itu sama saja dengan tugas akhir. Jadi kalau sebelum mengambil tugas akhir itu wajib lulus proposal tugas akhir, batasan minimum IPK 2,6 kalau nggak salah, sama 115 SKS
minimum untuk ngambil proposal. Kalaupun tugas akhirnya tuh harus lulus dari proposal. Begitupun juga nanti kalau sebelum ngambil proposal juga ada namanya wajib kerja praktik ya. Nah itu wajib untuk diambil sebelum ngambil proposal. Sesudah proposal selesai baru bisa ngambil tugas akhir itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Oh, berarti panjang nih perjalanannya Lumayan untuk panjang. menuju skripsi ya. Setahu saya ini kan ada mata kuliah metode penulisan ilmiah. Nah, Oke. boleh dijelasin nggak Kak? Itu Oke. apa? Ya tadi saya lupa sampaikan itu metode penulisan ilmiah itu wajib diselesaikan karena syarat untuk mengambil proposal tugas akhir. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah selesai nih IPK cukup, SKS cukup, tetapi metode penulisan ilmiah tuh misalkan dapat D atau E itu nggak bisa ngambil proposal tugas akhir atau PTA kami sebutnya. Karena minimumnya itu mendapatkan nilai C kalau nggak salah saya. Seingat saya C untuk minimum mengambil PTA dan beberapa syarat yang tadi sudah sampaikan. Terima kasih Kak. Sesuai tema kali ini Kak, boleh diceritakan nggak alur pembuatan skripsinya dimulai dari persiapan awal, persiapan tengah, persiapan akhir, sampai sekarang ditinggal persiapan wisuda aja nih. Oke. Sebenarnya perjuangannya itu tuh lumayan butuh effort lebih ya karena pendaftaran awalnya kan PTA dulu nih, PTA saya ambil baru ke TA. Jadi saya sekarang kan 2019 jadi angkatan 7 teman-teman. Saya ngambilnya itu pas bimbingan sama dosen dulu sebenarnya. Kayak saya ini ragu teman-teman, mau nggak ambil di semester 7 karena mengingat masih ada mata kuliah yang harus diselesaikan juga. Takutnya jam tabrakan dengan aktivitas lain, namun juga masih ada organisasi. Jadi mau nggak mau dicoba dulu aja ya, sebenarnya. Jadi dorongan dari keluarga teman-teman semuanya diambil pas semester 7. Itu pun pas setelah ambil bukan langsung kayak kita dapat topik, dapat tempat segala macam. Kan kita tahu kalau skripsi atau PTA atau TA itu wajib ada tempat atau objek penelitiannya atau objek yang dijadikan untuk skripsi. Dan di situ butuh waktu lebih untuk mencari atau mendapatkan apa bahasanya lokasi atau objek penelitian yang kita ambil. Nah dari situ setelah dapet bimbingan lagi, diskusi lagi sama dosen gimana terus tentukan judul atau misalkan bisa teman-teman tentukan judul baru bisa atau mau ngambil objeknya duluan terserah itu pilihan teman-teman. Tapi kalau saya kemarin tempat dulu, perusahaan sudah ada, judul sudah oke nih, diskusi sama pembimbing. Dari situ kita coba bikin judulnya gimana. Awalnya kan nggak mungkin langsung sekali dua kali langsung jadi ya bikin judul ya. Jadi butuh lumayan waktu juga sekitaran 3-4 hari lah mikirin untuk judulnya aja sama topik dan diskusi sama pembimbing. Itu ingat teman-teman itu masih judul. Sedangkan perjalanan kita ini masih panjang nih, masih judul. Setelah judul nanti di ACC sama Kaprodi. Kalau misalkan sudah ACC baru bisa lanjut ke tahapan pembuatan skripsinya atau penulisannya. Dari situ lumayan butuh waktu lebih juga karena mengingat jurusan sistem informasi ada perubahan kurikulum atau perubahan format, jadi harus menyesuaikan dengan perubahan yang terbaru. Mau nggak mau kita lumayan butuh effort lebih untuk merubah format tersebut menjadi template yang seharusnya yang ditentukan. Setelah pembuatan bab 1, bab 2, bab 3 sampai selesai, diskusi lagi sama pembimbing gimana. Kalau sudah di ACC, oke, aman, lanjut daftar untuk ke sidang atau sebutannya itu pertama seminar proposal, sidang proposal sebutannya. Dari situ sudah selesai, hasil keluar, revisi. Setelah revisi mendapatkan nilai, nah nilai itu bisa menjadi patokan untuk kita sekarang teman-teman mau mengambil di semester 7 yang sekarang atau di semester berikutnya, tergantung dari nilai teman-teman dan keputusan teman-teman. Kemarin kalau saya berdasarkan diskusi lebih enak lanjut aja langsung ketimbang mundur 1 SKS untuk skripsi aja ya, kayak sayang aja waktunya, itu mendingan langsung aja kita tabrak aja 1 semester.
Dari situ daftar lagi ke ADM untuk PTA, dari PTA ke TA, masukin ke Prisma. Dari situ lanjut lagi teman-teman dari bab, tadi PTA itu dari bab 1 sampai bab 3. Sedangkan TA deskripsinya itu lanjut dari bab 4 sampai dengan selesai. Dan itu juga termasuk dengan plagiat, penyataan keaslian skripsi, kemudian format dari perpus segala macam itu sudah selesai. Mungkin gambarnya kurang lebih segitu. Oke, berarti panjang banget nih ceritanya dari persiapan mikir judul aja sampai berapa tadi? 4 hari ya? 3 per hari. 3 hari 4 harian nih teman-teman. Habis itu isi dari skripsinya juga lumayan sulit ya. Lumayan panjang juga. Lumayan panjang juga. Jadi memang harus butuh tempat penelitian juga kan. Cari tempat penelitian itu menurut kakak mudah atau susah nih? Kalau dibilang pribadi sih termasuk lumayan susah, karena kita nggak bisa sembarangan milih tempat. Karena sudah ada ketentuan dari sosialisasi skripsi sebelumnya dengan Kaprodi, dan itu sudah ada syarat-syarat yang harus terpenuhi setiap topik yang kita ambil, dan itu juga berlaku di perusahaan yang ingin kita jadikan objek penelitian. Seperti itu. Oke, berarti lumayan ya, lumayan susah lah. Tapi nggak ada yang nggak mungkin lah di dunia ini ya Nggak Kak, ada yang ya. mungkin. Buktinya saya sampai di sini. Sudah sampai akhir nih, sudah tahap akhir banget persiapan wisuda. Nah, kalau boleh tahu Kak, tadi kan kakak sempat sebut itu ada sempro dan sidang. Boleh tahu nggak perbedaannya itu apa? Pasti ada perbedaan ya Oh, antara jelas, sempro dan sangat. sidang ya. Bedanya sebenarnya nggak terlalu signifikan. Sebenarnya kalau sempro itu singkatan dari seminar proposal. Jadi kayak PTA nih, PTA ada proposal tugas hari, kita sebelum dilanjutkan ke TA, kita wajib untuk disidang untuk diketahui apakah kita layak untuk lanjut atau tidak. Itu berdasarkan dari sempro, seminar proposal. Namanya juga sempro kan, Janina itu proposal kita, apakah layak atau tidak layak. Sesudah misalkan nih layak, teman-teman lanjut ke sidang pendadaran. Sidang pendadaran itu ialah yang terakhir, sidang terakhir sebutannya, sidang kompre. Dan itu merupakan lumayan deg-degan. Ngepet sidang seminar proposal itu juga lumayan deg-degan, teman-teman. Tapi tergantung teman-teman nanti gimana pembawaan teman-teman, gimana cara menyampaikan itu tergantung teman-teman. Deg-degan atau enggak itu tergantung juga. Ya, berarti sempro ini sebelum melakukan tahap sidang ya berarti. Benar. Sempro ini berarti layak atau enggak nih jadi inskripsi. Habis itu Benar baru sekali. sidang dan sidang akhir dan muncullah sebuah skripsi itu ya. Ya, benar. Boleh nggak nih Kak di-spill nih tips and trip cepat mengerjakan skripsi? Kalau tips and triknya itu sebenarnya sih, kalau pribadi saya kemauan. Karena percuma kalau kita dapat dorongan dari teman-teman, keluarga, sahabat, kerabat, ataupun ayang misalkan, percuma kalau kita dari diri kita nggak mau lanjut nih. Enak kita udah nanti aja, ya sama aja bohong kan, ngundur-ngundur waktu. Tapi kalau misalkan dari diri kita memang mau, motivasi diri itu penting juga teman-teman. Dari situ kita bisa belajar juga apakah kita sanggup apa enggak, itu bisa lihat dari kita melakukan proses tersebut. Jadi teman-teman, untuk tips dan trik cepat skripsi ya teman-teman. Iya. Untuk cepat skripsi itu sih, saran saya itu kemauan diri sendiri, motivasi, kedua teman, keluarga, sahabat, kerabat, maupun ada ayang, silakan motivasi. Kemudian yang terakhir itu sih cari teman sih sebenarnya, cari teman atau partner perjuangan. Karena kalau kalian sendirian tuh rasanya agak ada yang kurang gitu, gimana gitu kan. Butuh teman seperjuangan yang memang ada nemenin nih, nemenin kita gitu. Itu aja sih paling kalau saya sendiri. Oke, berarti dari kemauan diri sendiri dulu, motivasi Benar. diri sendiri dulu untuk harus selesai nih skripsi, harus selesai, Ya. harus ada Optimis udah di aja akhir dulu. nih gitu. Tanggung nih mau denger lagi udah selesai ya kan. Benar. Gak mungkin sia-sia aja nih teman-teman. Optimis aja dulu teman-teman, penting. Oke, mau tanya nih Kak, apa saja susunan dalam buku skripsi yang kita kumpulkan bersama CD nih? Dimulai dari covernya mungkin atau lampiran. Oke, untuk isinya ya, formattingnya itu dari awal tuh jelas ada cover
kami ngomongnya cover luar kertas kambing karena ada dua, cover luar kertas kambing sama cover luar. Ini beda. Kalau cover luar kertas kambing itu yang paling depan nih. Kalau teman-teman lihat di perpus kan ada warna biru, yaitu cover luar kertas kambing. Kalau cover luar lagi di dalamnya teman-teman. Ya sama aja, cuman beda kertas gitu. Kemudian cover luar kertas kambing, cover luar, cover dalam. Kemudian ada isi-isinya kayak surat pernyataan keaslian skripsi. Kemudian publikasi jurnal itu karena wajib. Kemudian ada lembar pernyataan Dewan Penguji Sidang. Kalau teman-teman sudah selesai sidang, itu bakalan dapat lembar pernyataannya. Kemudian lanjut ke abstrak, isi kata sambutan ya sebagian-bagian itu lah sampai dengan bab 1 selesai. Bab 1, kalau saya bab 5 teman-teman karena saya ngambil analisis. Dan itu setiap babnya ada pembatas-pembatasnya yang harus dipasang untuk setiap jurusan sih. Kalau misalkan jurusan SI sama IF itu biasanya warna biru lembar pembatasnya. Kemudian lanjut ke lampiran. Lampiran ini lumayan banyak. Misalkan kayak foto bersama penyelia, transkrip wawancara, kemudian bimbingan apa? Skripsi atau bimbingan konseling itu. Kemudian ada beberapa lagi yang harus disiapkan. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya, berarti teman-teman berarti banyak banget yang harus dipersiapkan untuk ngikuti skripsi nih. Lalu dengar nih Kak dari info perpus bahwa ketika kita selesai revisi, kita perlu memilah-milah nih data-data skripsi yang perbagian untuk diletakkan dalam cover. Nah, bener nggak nih Kak itu? Kalau info yang disampaikan host kita hari ini memang benar karena ada beberapa persyaratan yang harus diselesaikan pas setelah sidang notulen. Misalkan salah satunya aja yang saya sebutkan itu perpustakaan. Contoh, perpustakaan tuh minta ada beberapa file yang harus dipecah. Contohnya kayak tadi file yang asli kita, misalkan yang sudah saya sebutkan tadi cover luar kambing, cover luar, cover dalam, dan sekian itu harus dipisah teman-teman. Jadi buatnya itu per satu file dokumen, bukan digabung kayak yang tadi saya sampaikan. Jadi ibaratnya tuh file gabungan kita pecah-pecah lagi. Jadi satu isi itu satu dokumen. Dan itu yang lumayan butuh effort lebih. Lumayan karena perlu merapikan ulang teman-teman, karena banyak juga yang lumayan kurang sesuai lah formatnya dengan yang perpustakaan minta. Seperti itu. Oh, berarti masih ada rubah-rubah ya, Ya, masih benar. ada lika-likunya berarti dong. Oke, nah untuk buku dan CD biasanya Kakak print dan bakar di mana nih Kak? Biar lebih murah dan bagus. Mungkin teman-teman yang mau ngerjain skripsi kan kali aja ada saran nih gitu kan. Oke. Kalau untuk bakar CD-nya sih itu kan tadi yang saya sempat sampaikan, cari teman seperjuangan. Karena kita nggak tahu teman-teman kita ini apakah ada atau enggak, itu bisa menjadi referensi untuk kita. Biasanya kalau kita nggak ada opsi lagi, biasanya kan minta tolong nih, nitip ini. Nah, kalau ada teman kita yang bisa, kenapa enggak gitu? Kita minta tolong bantu, atau mereka minta tolong kita bantu ngedit segala macam. It's okay selagi memang ada feedback yang kita dapat dan keuntungan yang saling menguntungkan gitu. Jadi balik lagi teman-teman, opsi pertama itu yang jelas tanya tuh teman-teman apakah memang ada atau enggak. Kemudian kalau ada, silakan dibakar aja CD-nya sesuai dengan yang instruksi perpus, isinya apa aja. Kemudian kalau nggak ada, teman-teman mungkin bisa nih cari tahu sendiri lewat Google, rasanya bisa lah ya. Di Palembang nih banyak juga tempat-tempat yang bisa bakar CD. Atau boleh misalkan mau info-info lebih lanjut, komen dan di link bawah ini teman-teman, silahkan komen. Mana tahu kan bisa nih kita bantu promosi teman-teman ini. Iya, mungkin ya. Mungkin teman-teman juga mungkin yang tahu-tahu nih boleh juga komen ya di mana biar teman-temannya juga kebantu lah ya. Eh, Mau tanya lagi nih Kak, apakah Kakak mengikuti kerja praktik? Pasti dong, pasti ya. Pasti. Jika iya, Kakak kerja praktik di mana nih? Dan apa sih pengalaman dalam kerja praktik itu? Oke. KP ya, kerja praktik. KP kan seperti yang sudah saya sampaikan, itu syarat untuk mengambil PTA. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak lulus KP, harus
ikut lagi dan sampai lulus sehingga baru bisa ambil PTA. KP itu sendiri sebenarnya tuh kalau orang-orang itu ngomongnya magang ya, magang di perusahaan kurang lebih tiga bulanan. Kalau bedanya kalau kita tuh membantu perusahaan tersebut untuk mempermudahkan proses bisnisnya berjalan. Kalau saya sendiri kemarin tuh di perusahaan CV bergerak di bidang teknologi juga. Jadi sesuai nih dengan yang saya tekuni jurusan saya. Jadi lumayan enak kemarin pas KP-nya lumayan cukup lancar sampai selesai dan sampai sekarang sih temen. Bersyukur bisa cepet selesainya pas saat itu. Oke. Berarti ini ada kaitannya berarti dari kerja praktik dengan skripsi yang Kakak buat ya berarti. Pasti ada Pasti ada hubungannya. ya. Oke, saya mau tanya lagi nih Kak. Berapakah total SKS untuk dinyatakan lulus gitu? Untuk nyatakan lulus ya. Iya. Jadi kalau nanti wisuda itu ada beberapa persyaratannya. Salah satunya tadi yang disampaikan host kita hari ini itu ada jumlah SKS. Jumlah SKS yang harus diwajibkan selesai itu sekitar 134 kalau 133 kurang lebih seperti itu. Karena ada perubahan kurikulum yang perlu penyesuaian lagi konversi mata kuliah dan jumlah SKS-nya. Kurang lebih 134 kalau nggak salah ingat. Berarti 134 34 SKS. Wow, banyak berarti ya. Oke. Di jurusan Sistem Informasi ini sendiri selain skripsi Kak, apakah ada syarat kelulusan lainnya seperti misalnya lulus IC3, TOEIC atau Oke. Nah, tadi saya sempat singgung soal persyaratan wisuda ya. Untuk wisuda tuh apa saja sih yang perlu kita siapin? Salah satunya SKS, itu penting. Kemudian ada IPK, jumlah IPK itu juga pengaruh. Kemudian ada tes kompetensi teman-teman. Kalau misalkan FIKR itu ada IC3, kemudian ada tes TOEIC untuk bahasa Inggris ya. Itu berlaku untuk semua jurusan kalau TOEIC. Sedangkan kalau FIKR itu hanya IC3. Kurang lebih seperti itu. boleh jelasin nggak Kak? Apa sih IC3 itu? Oke. IC3 itu simpelnya ini. Tes kompetensi dasar komputer. Jadi selama kita kuliah ini kan pasti ada dong belajar komputer dasar-dasarnya, nggak mungkin nggak ada benar. kan. Iya. Jadi kalau tes ICT itu kurang lebih mereview kembali pelajaran yang kita ulang, kayak itu kurang lebih. Jadi kayak tes kompetensi komputer sama logika dasar, kurang lebih seperti itu. Oke, tapi ada di situ ada minimal skornya pasti. Oh tentu. Minimal skornya tuh berapa sih Kak? Kalau untuk IC3 itu sendiri minimumnya itu 700 teman-teman. Kalau maksimalnya sekitar 990 sekian ya maksimal. Tapi kalau minimum yang ditetapkan di sini sekitar 700. 700 berarti. 700. Lumayan besar juga ya 700. Menurut Kakak sendiri itu susah nggak sih Kak untuk dapet skor sebesar itu 700? Kalau mau jujur sebenarnya susah nggak susah sih tergantung dari kita sendiri teman-teman. Karena balik lagi ke mindset, kalau kita bisa ngadepin yang susah dengan pikiran kita yang muda, kenapa enggak? Tapi bukan meremehkan teman-teman, karena beda persepsi. Jadi kita nganggapnya itu memang mudah, tapi kenyataan susah itu pasti bisa dijalani. Intinya mindset kita sih, persepsi kita kalau terhadap sesuatu yang kita kan belum pernah nih ikut tes atau kompetensi sebelumnya. Jadi kayak jatuhnya pertama kali kan deg-degan nih gimana kan. Itu nggak apa-apa, itu hal yang wajar, tapi jangan terlalu meremehkan apa yang kita jalani atau yang kita eksekusi. Jadi belajar tetap perlu belajar teman-teman. Cuman balik lagi ke mindset, sebenarnya optimis dulu, jangan lupa berdoa, dan itu pasti hasil itu membuahkan yang cukup optimal termasuk teman-teman. Gitu. Oke, berarti usaha tidak akan mengkhianati Ya, hasil benar. ya Benar teman-teman. Oke, nah saya ingin bertanya lagi Kak, jika dinyatakan lulus cum laude atau dengan pujian, Aduh. minimal berapa nih IPK-nya Kak? Oke, untuk lulusan dengan predikat dengan pujian ya, Iya. dengan pujian atau cum laude itu setahu saya IPK di atas 3,5, kemudian tidak ada mata kuliah yang mengulang atau dapat E atau D itu nggak bisa teman-teman. Kemudian lulus tepat waktu sih,
sekitar 3,5 sampai 4 tahun masih bisa harusnya. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, berarti tadi 3,5 ke atas. Oke, Iya, untuk IPK IPK-nya 3,5. 3,5 ke atas dan juga tidak ada mata kuliah yang mengulang ataupun yang mendapatkan D dan E. Jadi untuk teman-teman mungkin lebih semangat lagi ya dalam berkuliahnya biar kalau mau cepat-cepat lulus atau kumlot tadi dengan pujian. Nah, oke, pesan dan kakak setelah menyelesaikan sidang skripsi ini mungkin akhirnya gitu kan. Untuk teman-teman yang baru mau ngambil ini mungkin ya. Ya mungkin Oke. boleh. eh Pesannya sih gimana ya ngomongnya ya? Baik lagi ke yang sudah saya sampaikan tadi, intinya kayak teman-teman lagi main game. Pasti kalau teman-teman main game tuh pengen rasanya cepet-cepet tamat kan. Cepet-cepet tamat tuh pasti ada suatu bosnya lah, ngomongnya bosnya atau penjaga terakhirnya yang harus dikalahkan. Dan itu sama saja kayak skripsi. Jadi teman-teman pas level 1 kita farming, butuh ini butuh itu, sama kayak proses kuliah. Kita kuliah, kita belajar, mengikuti prosedur yang ada di MDP dari semester 1 sampai dengan semester 7 atau semester 8 untuk mengikuti skripsi tersebut. Jadi teman-teman, saran saya sih balik lagi ke tadi, motivasi diri itu penting teman-teman. Cari partner yang memang bisa diajak seperjuangan, duka maupun suka, karena itu penting. Karena kalau kita nggak sama teman-teman yang lain, rasanya ada yang kurang atau terlalu berat rasanya untuk menyelesaikan skripsi. Jadi saran saya sih perbanyak juga relasi, itu lumayan penting teman-teman untuk membantu kita, saling membantu itu penting. Kemudian doa teman-teman sama Tuhan, doa teman-teman sama orang tua itu pasti, karena kita tidak mungkin lepas dari doa orang tua untuk kesuksesan kita. Mungkin itu sih. Sama teman-teman satu lagi, rajin-rajin diskusi sama dosen. Saran saya itu. Jadi itu kata-kata untuk teman-teman ya yang mungkin mau akan menjalani skripsi nantinya. Untuk kakak sendiri nih ada nggak sih kak? Kayak misalnya, Hai Citra, kamu jangan menyerah ya gitu untuk kedepannya. Mungkin untuk diri sendiri ngucapin rasa syukur nih udah selesai nih. Oke. Kalau untuk itu, ya pribadi sih saya cukup puas dengan apa yang saya lakukan selama ini. Karena jujur ada beberapa penyelesaian memang kok nggak ini, kok nggak itu kan, itu pasti ada. Cuman saya tetap bersyukur teman-teman, karena apa yang sudah dilalui teman-teman itu bukan hal yang cukup mudah, karena seperti yang sudah disampaikan tadi, lumayan panjang proses untuk nyampai kelulusan atau syarat untuk lulus dari MDP. Mungkin kalau dari saya itu optimis itu penting, karena itu menyangkut pola mindset kita gimana ke depannya. Mindset, optimis, terus sama banyak-banyak diskusi teman-teman, karena diskusi itu juga dapat informasi yang lebih dari yang kita nggak tahu gitu, dari diskusi teman-teman maupun dosen ataupun yang dari luar kampus. Mungkin itu sih. Jadi itu prinsip-prinsip dan motivasi untuk diri sendiri ya. Akhirnya udah selesai, udah tinggal persiapan wisuda aja gitu. Oke, nah jadi teman-teman, berikut adalah rangkaian alur persiapan skripsi dari awal hingga akhir bagi teman-teman nih yang ingin lulus tepat waktu dan juga sharing-sharing pengalaman skripsi atau mahasiswa jurusan sistem informasi. Jadi teman-teman, kita akhiri perjumpaan kita pada program kali ini. Kita ketemu lagi yang Kamis depan yang akan datang di program serba-serbi lainnya dengan tamu istimewa juga lainnya. Selesai, kita akhiri bersama saya Citra Srianto. Sampai jumpa.